wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal PAS semester genap kelas 10 SMK Tunasara Pempati. Silakan disimak pembahasan dengan baik supaya nanti bisa mengerjakan PAS dengan nilai maksimal. Terima kasih. Nomor 1, diketahui barisan berikut 2, 4, 8, 16, 512. Banyak suku pada barisan tersebut adalah. Kalau kita lihat di sini masing-masing suku merupakan penambahan dengan pengalihan dengan angka 2, sehingga barisan tersebut merupakan barisan geometri. Nah, untuk mencari suku KN dari barisan geometri, maka kita punya suku ke-1, ini adalah U1 nya, U2 nya, dan ini adalah UN nya. Maka dari sini pengalihan dengan 2 ini sekaligus menjadi rasio. Nah, kita perhatikan rumus untuk menentukan suku KN barisan geometri, yaitu UN sama dengan AR pangkat N-1. U1 di sini sekaligus menjadi A atau suku pertama. Sehingga kita masukkan suku KN-nya 512, A-nya 2, rasionya juga 2, pangkat N-1. Dari sini menjadi, kita bagi 2 menjadi 256 sama dengan 2 pangkat N-1. 256 itu 2 pangkat berapa? 256 itu adalah 2 pangkat 8, sehingga di sini 2 pangkat 8 sama dengan 2 pangkat N-1. Kita hilangkan angka 2 nya, maka 8 sama dengan N-1, sehingga N sama dengan N8, -1 pindah menjadi positif 1, hasilnya berarti 9. Jadi banyak sukunya adalah 9. Seorang pemilik kebun memetik buah mangga setiap hari dan mencatat banyak mangga yang dipetik. Ternyata banyak mangga yang dipetik pada hari ke-N memenuhi rumus UN sama dengan 12 plus 3N. Jumlah mangga yang telah dipetik selama 7 hari pertama adalah, jadi perhatikan rumus UN sama dengan 12 plus 3N ini berlaku untuk 1 hari. Nah, di sini pemetikan selama 7 hari. Nah, ditanyakan adalah jumlah, bukan hari ke-7 ya, tapi jumlah sampai hari ke-7. Berarti kita lihat kalau pemetikan hari pertama, berarti di sini U1 sama dengan 12 plus 3 kali 1 sama dengan 15. 2 berarti U2 sama dengan 12 plus 3 kali 2 berarti 12 tambah 6 berarti 18. Nah, dari sini dan seterusnya sampai kalian cari yang ke-7 berapa. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dari masing-masing pemetikan hari ini merupakan U1, U2 ini bentuk selisihnya adalah dengan penjumlahan dengan angka 3. Berarti di sini kriteria dari barisannya adalah barisan aritmatika. Nah, karena dia barisan aritmatika, berarti karena pertanyaannya jumlah, berarti kita gunakan rumus SN dari barisan aritmatika, yaitu N per 2, 2A plus N-1 kali B. Karena yang ditanyakan adalah jumlah sampai suku ke-7, berarti di sini S7, yaitu 7 per 2, 2 kali A-nya yaitu 15, plus N-1 berarti 7-1 dikali B-nya adalah 3. Berarti 7 per 2 30, di sini 6 kali 3 adalah 18. Berarti 7 per 2 48. Di sini dibagi 2 menjadi 24. Berarti 7 kali 24, 4 kali 7 itu 8, masih 2, 2 kali 7 14, tambah 2
6 berarti 168. Jadi jumlah pemetikan sampai hari ke-7 adalah 168. Nomor 3, diketahui barisan geometri dengan suku ke-6 adalah 486 dan suku ke-4 adalah 54. Besar suku ke-8 dari barisan geometri tersebut adalah. Dari pertanyaan tersebut kita disuruh menentukan suku ke-8. Padahal yang diketahui adalah suku ke-4 dan suku ke-6. Suku ke-4-nya adalah 54. Kemudian suku ke-6-nya adalah 486. Dari rumus barisan geometri kita punya rumusnya adalah AR pangkat N-1. Nah, dari sini U4 bisa kita tuliskan sebagai AR pangkat 3. Kemudian U6 berarti AR pangkat 5. 486. Nah, dari yang diketahui kita punya bahwa AR pangkat 3 itu sudah ada. Kalau U6 nya AR pangkat 5 berarti masih simpan 2. Di sini 486. AR pangkat 3 ini kita bisa ganti dengan angka 54 sama dengan R pangkat 2 dikali R pangkat 2 sama dengan 486. Maka R kuadratnya adalah 486 dibagi dengan 54. Dari sini hasilnya adalah 9 ya. R pangkat 2 sama dengan 9, maka R kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Maka ketemu rasionya adalah 3. Nah, jika rasionya sudah ketemu 3, maka berapa A-nya atau suku pertamanya? AR pangkat 3 sama dengan 54. Berarti A kali 3 pangkat 3 sama dengan 54. A dikali 27 sama dengan 54, maka A sama dengan 54 dibagi 27, hasilnya adalah 2. Kalau suku pertama dan rasionya sudah ketemu, maka kita tinggal mencari U8. U8 itu adalah AR pangkat 7. Berarti di sini A-nya 2, R pangkat 7 berarti 3 pangkat 7. 2 dikali 3 pangkat 7 ya, dari sini kita dapatkan 3 pangkat 7 adalah 2187, kita kali 2 menjadi 4347. Jadi besarnya suku ke-8 adalah 4347. Nomor 4, Denny memotong seutas tali menjadi 14 bagian. Jika potongan tali terpendek dan terpanjang berturut-turut adalah 20 cm dan 1,5 meter. Jika potongan tali tersebut membentuk deret aritmatika, disajikan beberapa pernyataan berikut. Pernyataan yang benar adalah A. Panjang potongan tali keempat adalah 60 cm. B. Selisih potongan tali pertama dan kedua adalah 15 cm. C. Panjang potongan tali ke-11 adalah 1 meter. D. Panjang tali semula adalah 1190 cm. E. Selisih panjang tali kelima dan kedua adalah 20 cm. Jadi dari nomor 4 ini kita peroleh informasi bahwa tadi tali terpendeknya adalah 20 cm. Kemudian yang paling panjang adalah 1,5 meter. Ini kalau dijadikan satuan yang sama berarti 150 cm. Nah, karena di sini tadi sudah dikatakan berupa barisan aritmatika, berarti dari masing-masing sukunya merupakan penjumlahannya. Nah, dari sini panjang tali terpanjang itu berarti UN. Karena itu menjadi 14 bagian, berarti di sini U14 adalah 150. Yang pendek berarti U1 sama dengan 20. Maka dari sini diperoleh rumus dari barisan aritmatika A plus N-1 dikali dengan B. 150 suku pertama itu menjadi A, N-1 nya berarti 14 min 1, bedanya belum diketahui. Berarti di sini 150 min 20 sama dengan 13B.
maka bedanya ketemu 10 ya. Nah, dari pernyataan ini berarti kita sudah bisa menganulir dari pernyataan yang option B. Option B ini jelas salah karena di sini bilangnya 15 padahal isinya adalah 10. Kemudian panjang tali keempatnya adalah 60. Pernyataan yang A, panjang tali keempatnya adalah 60. Kita urutkan 20, selisihnya di sini 10 berarti 30, 40. Ini berarti U1, ini U2, U3, U4 berarti 50. Berarti pernyataan yang A juga salah karena yang keempat itu adalah 60. Kemudian panjang potongan tali ke-11 adalah 1 meter, yang option C. Betul enggak? Berarti ini 60, 70, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 1 meteran berarti ini U5, U6, U7, U8, U9. Di sini tadi bilangnya panjang potongan tali ke-11, berarti ini salah juga. Kemudian kita coba dulu yang E, selisih panjang tali ke-5 dan kedua adalah 20. Panjang tali ke-5 dan kedua, berarti selisihnya adalah 60 min 30, berarti selisihnya 30, berarti juga salah. Jadi yang betul adalah yang D. Jadi jawabannya yang betul adalah D. Seutas tali dibagi menjadi 7 bagian dengan membentuk suatu barisan geometri. Jika yang paling pendek adalah 3 cm dan yang paling panjang adalah 2187 cm, maka panjang tali semula adalah. Dari soal nomor 5 ini diketahui barisannya berbentuk barisan geometri. Suku pertamanya 3 dan yang terakhir adalah 2187. Ini adalah U1 dan ini adalah U7. Yang ditanyakan adalah panjang tali semula. Panjang tali semula itu berarti SN AR pangkat N-1 R N1. Nah, di sini kita kalau barisan geometri abaikan ini saja. Langsung kita cari manual. Tadi di nomor sebelumnya sudah ada 2187. Itu pengalinya adalah angka 3 ya. Jadi di sini dikali 3 menjadi pengalinya 3, 9, 27, 54. 27 kali 3 81. 81, kemudian dari sini setelah 81 2 53 sekali lagi 253 dikali 3 berarti 9 15 759. Ini berarti 759 ya, 759. Kemudian di sini 2187. Berarti kita jumlahkan dari sini 3 dengan 27 berarti 30, 9 dengan 81 berarti 90, 253, 759, 7812. Dari sini 10, 19, 10, 13, 18, 23 tambah 8 berarti 31, masih 3, 5 tambah 7 12 tambah 1 13, masih 1 3. Hasilnya setelah ketemu dijumlahkan, jumlahnya adalah 3300. Jumlah deret geometri tak hingga dari setengah, seperempat, dan 1/8 adalah
Kalau dari geometrinya adalah tak hingga, berarti rumusnya adalah S tak hingga sama dengan A rumusnya adalah A per 1 min R. Dari sini A nya adalah setengah, R nya adalah U2 per U1, yaitu 1/4 dibagi setengah sama dengan 1/4 dikali 2 per 1, berarti isinya setengah. Nah dari sini berarti A nya setengah dibagi 1 min setengah, jadi setengah dibagi setengah sama dengan 1, jadi jumlah tak hingganya adalah 1. Nomor 7, sebuah bola jatuh dari ketinggian 28 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Pemantulan ini berlangsung terus menerus. Panjang seluruh lintasan bola adalah. Dari soal ini kita bisa gunakan cara cepat S tak hingga, yaitu H dikali dengan B plus A dibagi dengan B min A. Jadi ini adalah atas dan ini adalah bawah AB tadi ya. Ini adalah H-nya atau tinggi mula-mula. Kita masukkan 28, kemudian bawahnya adalah 4 ditambah dengan 3 dibagi dengan 4 dikurangi 3. 28 dikali dengan 7 per 1. Jadi 28 kali 7, 8 kali 7 6 masih 5, 2 kali 7 14 tambah 5 19, 196 meter. Ini adalah panjang lintasan bola. Nomor 8, Bagas mempunyai uang sebesar 18.000 dan uang tersebut oleh Bagas ditabung di bank dengan bunga tunggal 12% per tahun. Bunga yang akan Bagas dapat setelah 1 tahun adalah. Dari soal ini kita tahu bahwa uang awalnya adalah 18.000. Bunga 1 tahun berarti kita cari, karena di sini sistemnya bunga tunggal, berarti bunga tunggal itu bunganya diberikan secara kontinu setiap bulan sama. Jadi di sini 12 per 100 kali dengan 18.000. Ini berarti 18 kali 12 6 masih 1 3 8 1 6 1 2. Jadi bunga yang diterima Bagas dalam 1 tahun adalah 2.160. Ini bunga dalam 1 tahun. Bunga dalam 1 tahun. Nomor 9, Elang memiliki uang sebesar 6.000. Uang tersebut disimpan di bank yang memiliki suku bunga tunggal 12% per tahun. Jika Elang memperoleh bunga sebesar Rp540, lama Elang menabung di bank tersebut adalah. Jadi karena di situ diberikan bunga tunggal, bunga dalam 1 tahun. Nah di sini berarti 12 per 100 dari 12% ini, kemudian kali dengan 6.000. Ini berarti 12 kali 6, 2 masih 1, 7, 720 ya. Di sini kalau 720 berarti bunga dalam 1 tahun, sementara Elang tadi adalah bunganya 540. 1 tahun itu 12 bulan, sehingga kalau 720 dibagi 12 itu diperoleh 60 ya. 60 ini per bulan. Nah, jadi kalau bunga yang didapat itu Rp 540, ini berarti sama dengan 540 dibagi dengan 60.
ini dibagi dengan ini adalah dapat 9. Jadi lama menabung sama dengan 9 bulan ya. Nomor 10, 5 bulan yang lalu Aneta menyimpan uang di bank sebesar 500.000. Jika bank tersebut memberikan bunga tunggal sebesar 14% per tahun, jumlah uang Aneta sekarang adalah. Jadi lama simpannya adalah 5 bulan. Bunga diberikan 14% per tahun, uang modal awalnya adalah 500.000. Jadi pertama yang kita lakukan adalah menghitung bunga tunggal 1 tahunnya. Bunga 1 tahun itu dapat berapa? Berarti 14 per 100 kali 500.000. 14 kali 5 7. Berarti di sini dapatnya 70.000. Jadi dalam 1 tahun 70.000. Ini diperoleh dalam 1 tahun atau 12 bulan. Karena tadi 5 bulan, berarti kita bisa peroleh perhitungan bahwa 1 bulannya ini 12 bulan. 70.000 kalau dibagi 12 itu hasilnya adalah 5.833. Nah, karena di sini tadi dia melakukan pinjaman selama 5 bulan masa simpan, berarti 5.833 kali 5. Jadi kalau dikali 5 hasilnya adalah 29.160.